Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqsuru fis safar, adalah beliau itu selalu mengqasar fis safar, dalam safar, mengqasar salat, wa yutim, dan juga selalu menyempurnakan. Artinya biasa Nabi itu salat kalau dalam perjalanan 2 rakaat, dan juga biasa juga salat 4 rakaat. Wa yasumu wa yuftir, beliau juga biasa puasa, beliau juga biasa tidak puasa. Rawahud Daruqutni, hadis diriwayatkan oleh Daruqutni, warwatuhu thiqat, dan para rawinya orang-orang yang terpercaya. Illa annahu ma'lul, tetapi sesungguhnya di dalam hadis itu ada cacat. Wal mahfuz an Aisyah, dan yang terjaga, yang lebih kuat dari Ummuna Aisyah, min fi'liha, dari perbuatannya. Artinya Ummuna Aisyah itu juga begitu. Itu yang mahfud, artinya yang lebih kuat itu adalah perbuatan Ummuna Aisyah, bahwa Ummuna Aisyah itu biasa mengqasar, biasa juga tidak mengqasar saat bepergian. Wa qalat, dan Ummuna Aisyah mengatakan, innahu la yashuqqu alayya, dan itu tidak memberatkan atasku. Artinya ketika tidak ada keberatan untuk menyempurnakan sholat, maka Ummuna Aisyah itu biasa menyempurnakan sholat. Artinya sholatnya 4 rakaat. Akhrajahul Baihaqi. Hadis ini secara sanad itu menjadi perbincangan para ulama. Ada yang mengatakan dhaif, gitu. Tapi ada juga yang menyebutkan setidaknya hasan, sesuai dengan yang disebutkan di dalam riwayat Daruqutni bahwa rawi-rawinya itu adalah terpercaya. Katakanlah kalau hadis ini bisa diterima hasan, maka berarti hadis ini menunjukkan ketika dalam kondisi safar itu boleh sholat 2 rakaat, boleh mengqasar, boleh juga sholat 4 rakaat. Itu menjadi pilihan. Tetapi bagi yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif, maka kembali kepada asal bahwa sholat safar itu 2 rakaat. Oleh karena itu ya silakan untuk sholat 2 rakaat. Sehingga dianggap tidak perlu sholat 4 rakaat dalam kondisi safar itu. Demikian perbincangan para ulama. Tapi wallahu alam, ya paling sekitar mana yang lebih afdal, gitu. Wallahu alam, saya cenderung kalau sholat itu tidak begitu berat, ya 4 rakaat juga nggak ada masalah. Gitu. Ya. Tapi diambil, kalau ngambil rukhsah, ya itu juga bagus karena memang demikian sunnahnya. Gitu. Tapi bagi kita biasanya di era sekarang, kecuali dalam kondisi terpencil, itu kan kita sholatnya itu di masjid, meskipun dalam kondisi safar. Sholat kita di masjid, karena banyak masjid di tempat-tempat kita. Gitu. Maka sholatnya di masjid berarti ikut yang mukim di masjid. Kecuali kalau kita yang disuruh imam. Itu. Dan juga kecuali kalau bepergian itu di tempat-tempat jauh yang jarang masjid dan itu bersama dengan rombongan, ya kita qasar. Kalau di daerah-daerah yang minim
umat Islam. Tapi kalau di daerah-daerah yang mayoritas Muslim, maka kita sholat ya seringkali di masjid bersama dengan yang mukim itu. Apalagi kalau bepergiannya ke Mekah, ke Madinah. Ya kita memang sholat di sana bersama dengan imam di Masjid Nabawi, imam di Masjidil Haram gitu. Demikian. Berikutnya, wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar qala Rasulullah SAW, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiatuhu. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, inna Allah, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, an tu'ta rukhasuhu, kalau rukhsah-rukhsahnya itu diambil. Allah suka kalau rukhsah-rukhsahnya itu diambil, keringanan-keringanannya itu diambil. Sebagaimana ia membenci atau tidak menyukai kalau kemaksiatannya itu diambil. Jadi hadis ini menunjukkan mengambil rukhsah itu ada keutamaan. Jadi ada ibadah itu yang bersifat azimah. Azimah itu adalah perintah yang jelas, sabit, berdasarkan dalil yang kuat. Misal, salat zuhur diperintahkan 4 rakaat. Ini disebut azimah. Nah, kemudian ada dalil yang sahih, jelas, menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, bepergian, itu boleh sholat 2 rakaat. Nah, maka sholat 2 rakaat itu dianggap rukhsah. Tapi tentu dengan dalil yang jelas, yang kuat. Itu dianggap rukhsah. Yang sholat 4 rakaat dianggap azimah. Nah, disebutkan dalam hadis ini mengambil rukhsah itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada sebab yang menyebabkan bahwa azimah itu kemudian dalam kondisi tertentu bisa mendapatkan rukhsah, maka ketika orang mengambil rukhsah, keringanan tadi, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan wajib. Tapi ketika berpergian ada rukhsah dan dalilnya jelas. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Pada hari-hari yang lain. Dalilnya jelas, Quran. Ya kan? Membolehkan bahwa orang dalam kondisi bepergian itu dapat rukhsah, dapat keringanan. Istilah kita ya dapat korting. Ya, kita dapat korting, terus ngambil korting itu disukai. Kita juga dalam kehidupan manusia begitu juga kan, suka sekali kan ngambil korting. Yang ngasih korting suka juga nggak diambil kortingnya? Ya, gitu. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan mengambil rukhsah. Bahkan sampai diumpamakan Allah tidak suka kalau kemaksiatan itu dilakukan. Jadi nyaris seakan-akan ya apa, sampai ada yang menganggap wajib ngambil rukhsah itu. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain disebutkan kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sebagaimana Allah suka kalau azimah, perintah-perintahnya yang jelas dan itu menjadi perintah asal, itu juga disukai. Artinya apa? Berarti mengambil rukhsah dan menjalankan azimah ya sama, tidak berkurang. Orang kalau mengambil rukhsah itu tidak berkurang pahalanya dibanding dengan orang yang melaksanakan azimah. Itu ini. Maka banyak yang berpendapat bahwa mengambil rukhsah itu ada keutamaan dan juga memang tidak mengurangi pahala
kalau dia menyempurnakannya. Gitu. Tapi ya karena ini ya rukhsah kan dikembalikan kepada kita dan ada patokan juga yang lain. Allah itu pada prinsipnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Maka kembalinya kepada kita berarti, ya kan? Mana kira-kira yang lebih mudah bagi kita? Ngambil rukhsah atau ngambil yang azimah? Nah, ini biasanya dalam konteks puasa. Dalam konteks puasa itu yang lebih enak kita ambil rukhsah atau kita ambil azim di situ. Kalau safarnya itu ringan, ya misalnya dari Bengkulu ke Jakarta hanya 1 jam, terus sampai di sana juga tinggal di hotel. Nah, itu kira-kira enaknya diambil rukhsah atau tidak? Kalau diambil rukhsah, ya berarti bisa minum di pesawat. Ya nanti bisa makan juga di hotel. Terus konsekuensinya nanti ganti punya utang. Punya utang. Mana kira-kira yang lebih enak? Mikir utang atau puasa? Toh juga di pesawat itu nggak terlalu ingin juga minum. Dalam kondisi seperti itu, ada yang tanya, saya bilang ya puasa saja daripada nanti mikir utang. Mikir utang itu lumayan berat, ya kan? Nanti di bulan Syawal belum puasa Syawal. Ini puasa Syawal dulu atau puasa Ramadan dulu? Gitu. Nah, itu kepikiran. Dan memang ada pelajarannya juga. Sahabat ketika Fathu Makkah itu ada yang puasa dan ada yang tidak puasa. Dan memang berat. Madinah ke Mekah. Jalan kaki, coba bayangkan. 600 kilo. Nih, coba bayangkan. Ya kalau naik bus sekarang itu kan 4 jam, 5 jam. Paling cepat 4 jam. Itu 4 jam itu di atas 100 jalannya itu. Kalau kereta 2 jam. Karena kereta itu 300-400 jalannya. 2 jam kalau kereta sekarang. Nah kalau dulu tahu berapa hari. Dan kondisi perjalanan kan naik turun kayak gitu. Itu pun ada yang puasa, ada yang ya tidak puasa karena ngambil rukhsah. Dan ada yang memaksakan diri puasa. Maka Nabi kemudian memaksa supaya berbuka. Tidak ada kebaikan bagi orang bepergian berpuasa. Sampai Nabi katakan itu. Karena dia memaksakan diri, hampir pingsan. Lu kalau pingsan berarti merepotkan banyak orang, ya kan? Enak dia digendong, ya kan? Yang gendong itu yang berat. Tidak mungkin dibiarkan kan? Itu. Oleh karena itu, di antara pertimbangannya adalah saya ini kalau puasa merepotkan orang atau tidak. Kalau nggak merepotkan orang ya udah nggak apa-apa. Tidak merepotkan orang dan tidak merepotkan diri sendiri. Nah, tapi kalau sholat, kalau kita bepergian tinggal ikut rombongan aja kalau bersama dengan rombongan. Dan rata-rata ketua rombongan akan mengambil rukhsah. Karena biasanya ketua rombongan itu pikirannya adalah bukan pikiran dirinya sendiri, tapi pikiran jamaah, ngambil yang enak saja, gitu. Dan memang agama itu berbasiskan kemudahan. Selama itu bukan kemaksiatan, mudah itu memang. Dan oleh karena itu memang kita harus menganggap agama itu mudah. Yang azimah pun juga mudah. Karena salat zuhur ya 4 rakaat dan itu mudah di siang hari. Nah subuh 2 rakaat. Nah kenapa 2 rakaat? Sudah disebutkan dalam hadis sebelumnya karena di 2 rakaat itu bacaannya agak panjang. 2 rakaat tapi biasanya kan ya mirip dengan 4 rakaat kan? Mana kira-kira yang lama? Salat subuh tadi atau nanti salat zuhur? Kira-kira mana? Ya salat subuh tadi itu membaca surat Al-Fajr. Ya kan? Dan surat apa yang kedua? Wasyamsi wadduha. Iya betul Ibu. Imam tadi baca apa? Betul. Jangan-jangan
nggak tahu baca apa tadi. Bukan lupa, karena nggak dengar, gitu, ya kan? Ini penyakit juga itu. Imam itu baca apa nggak tahu kita, karena apa? Nggak dengar, gitu. Jadi Allahu Akbar, makmum mikir ke sana kemari, nggak mikir apa yang dibaca imam. Ya gimana? Nah itu penyakitnya itu. Biarlah imam baca apa terserah, tiba-tiba ruku, atau juga kok lama sekali nggak ruku, gitu. Ya memang cukup lumayan kan, 1 halaman, 2 halaman. Kalau sholat zuhur kan pendek-pendek aja, cepat sekali, gitu. Itu diantara hikmah-hikmahnya.